Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama siswa Angelin Andita Saregiluntungan dari kelas 10 MIPA 8 nomor urut 3. Hari ini saya akan melakukan eksperimen sederhana, yaitu membakar tisu. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan ada mangkok, tisu, korek api, hand sanitizer, air secukupnya, dan penanda waktu stopwatch. Pada eksperimen kali ini saya akan menggunakan 3 metode. Yang pertama, saya akan membakar tisu biasa tanpa saya apa-apain atau tisu original. Yang kedua, saya akan membakar tisu yang sudah terlumuri dengan air. Dan yang terakhir, saya akan membakar tisu yang sudah terlumuri dengan hand sanitizer. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan eksperimen, kita memakai masker. Pada metode ini, kita akan melihat proses pembakaran tisu yang tidak diberikan apa-apa. Bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada tisu. Secara makroskopis, kita dapat melihat bahwa tisu yang awalnya selembar tisu berwarna putih berubah menjadi abu yang berwarna hitam. Kita juga dapat merasakan panas dan melihat asap. Secara mikroskopis, dapat kita ketahui perubahan yang terjadi, yaitu selulosa atau glukosa kompleks yang terdapat di dalam tisu ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan abu. Dan terakhir, secara simbolik dapat kita simbolkan C6H10O5 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Pada metode ini, kita akan mencoba membakar tisu yang sudah dilumuri air. Secara makroskopis, kita dapat melihat bahwa tisu tidak dapat terbakar. Secara mikroskopis, tisu tidak dapat terbakar karena air menghalangi kontak antara bahan bakar dan selulosa dengan oksigen. Selain itu, air juga menyerap panas. Secara simbolik dapat kita simbolkan C6H10O5 ditambah O2 ditambah H2O tidak menghasilkan apa-apa. Pada metode ini, kita akan melihat proses pembakaran pada tisu yang sudah terlumuri oleh hand sanitizer. Secara makroskopis, kita dapat melihat bahwa tisu yang terlumuri oleh hand sanitizer terbakar lebih lama dibandingkan tisu biasa pada metode pertama. Pada metode ini juga, kita dapat melihat bahwa tisu tidak sepenuhnya terbakar hangus. Secara mikroskopis, dapat kita ketahui selulosa di dalam tisu ditambah dengan api ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan sisa abu. Secara simbolik dapat kita simbolkan C6H10O5 ditambah O2 ditambah C2H5OH menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga metode percobaan yang kita lakukan, yaitu tisu yang dilumuri oleh alkohol akan terbakar lebih lama dibandingkan tisu biasa pada metode pertama. Dan untuk metode kedua, yang dimana tisu dilumuri oleh air, tidak sama sekali menunjukkan reaksi apa-apa saat dibakar. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, dadah!